di sini dengan aku Merediana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya supaya menjadi prioritas utama di mata pasangan kita. Pengen punya pasangan yang mau memperjuangkan kita, pengen punya pasangan yang selalu memprioritaskan kita, pengen punya pasangan yang selalu menomorsatukan kita, dan pengen punya pasangan yang tidak suka berbuat sesuka hatinya dia. Bagaimana caranya? Begini caranya. Pertama, di awal atau sebelum melangkah ke hubungan yang lebih serius atau ke pernikahan, kita bicara dulu sama pasangan kita. Kita bicara dari hati ke hati secara jujur. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Misalnya, aku tidak bisa masak, aku tidak bisa bekerja, aku tidak bisa punya anak, atau aku sudah punya anak, aku sudah pernah menikah, atau dan lain sebagainya. Terserah teman-teman lah. Pokoknya sesuai dengan keadaan teman-teman yang sebenarnya. Istilahnya, lebih baik rame di depan daripada rame di belakang. Jangan nanti pasangan kita itu kecewa. Jangan sampai nanti dia tuh kaget. Oh, ternyata kamu tuh seperti ini, ternyata kamu tuh begini, ternyata kamu tuh begitu. Jangan sampai itu terjadi. Terus kita bicarakan juga tentang masalah masa depan kita. Kehidupan kita ke depannya bagaimana? Misalnya tinggalnya di mana? Misalnya nanti punya anak berapa? Misalnya kita bekerjanya bagaimana? Dan lain-lain sebagainya. Terserah teman-teman maunya bagaimana. Ini contohnya kalau aku ya. Aku tuh tidak bisa kalau disuruh berhenti bekerja. Dan aku bilang sama dia, kalau nantinya jangan sampai menyuruh aku untuk berhenti bekerja. Dan dia setuju. Dan langkah selanjutnya atau yang kedua adalah kita jangan ada prinsip aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Aku cinta mati sama kamu. Kita harus bisa atau berani melepaskan. Ini bukan berarti kita tidak setia atau tidak percaya sama dia. Jadi istilahnya kalau dia itu memang jodoh kita, ya oke, ayo kita lanjutkan. Tapi kalau dia itu tidak baik buat kita, tidak baik untuk kehidupan kita, dan tidak baik untuk masa depan kita harus berani melepaskannya. Bukan berarti terus jadi kita yang berbuat sesuka hati kita ya. Kalau dia sudah menjadi pasangan yang baik buat kita, kita juga harus setia, juga baik, juga menjadi pasangan yang terbaik juga buat dia. Seperti itu. Terus selanjutnya atau langkah ketiga adalah jangan terlalu mengurusi atau ikut campur urusan dia. Misalnya nih, dia punya masalah dengan keluarganya, dengan teman-temannya, atau dengan pekerjaannya, atau dengan siapa saja, atau masalah apa saja. Kita jangan terlalu ikut campur. Misalnya nih, dia datang dengan masalah-masalahnya itu tadi. Kita diam saja, kita sambut dia, kita kasih dia makan, kita kasih dia minum, kalau dia mau istirahat ya biarkan saja. Kita diam sambil memperhatikan. Kita perhatikan detak jantungnya, kita perhatikan nafasnya. Kalau detak jantungnya itu normal, berdetak dengan tenang, kalau napas dia itu tenang, santai, berarti dia itu nyaman dengan kita. Tapi kalau detak jantungnya itu berdetak kencang, terus nafasnya ngos-ngosan, berarti dia tidak nyaman dengan kita. Nah, di situ kita tahu kapan mulai bicara atau diam.
Dan langkah selanjutnya atau yang keempat adalah di saat dia jauh dari kita, misalnya berpisah, yang satunya di luar, yang satunya di rumah. Nah, kita jangan memikirkan dia. Kita fokus aja dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya kita tidur, kita nikmati saja tidur kita. Misalnya kita bekerja, kita fokus saja dengan pekerjaan kita, dan lain-lain. Kenapa begitu? Di saat kita tidak memikirkan dia, dia akan merasa kesepian, dia akan merasa kosong, dia akan merasa hampa, dia akan merasa kehilangan kita. Nah, di situ dia akan mencari-cari kita. Dan ini aku ada pengalaman. Dulu aku tuh selalu mencari-cari dia kalau dia itu tidak di rumah. Apalagi kalau waktunya pulang, belum pulang, aku teleponin terus, aku WA, aku telepon terus. Yang terjadi apa? Dia mematikan HP-nya dan pulangnya selalu terlambat. Tapi setelah aku cuekin, aku tidak memikirkan dia sama sekali, aku fokus saja dengan apa yang aku kerjakan, dia langsung pulang tepat waktu. Dia tuh selalu pulang tepat waktu dan pulangnya dalam keadaan bahagia dan sepertinya dia sangat merindukan aku. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah cara-cara supaya kita itu menjadi prioritas utama di mata pasangan kita. Semoga bermanfaat. Sekian dulu video dari aku. Kalau teman-teman punya masalah, punya pertanyaan, atau ingin dibuatkan video tentang apa, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.